سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى دار السلام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya taslim bagi ulun berwasiat khusus bagi pribadi saya sendiri dan umumnya kepada jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada. Wattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penerapan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam kitab Taysirul Khalas. Ma huwa taqwa? At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi 'azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa 'alaniyatan, dhahiran wa batinan. Aplikasi penerapan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar ialah berusaha min kulli jawarih qawasul khamsi, panca indra kita. Panca itu khamsul lima, al-khawasu adalah indra. Panca indra kita bahkan indra yang keenam, hati kita. Kita takarrubkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Penerapan yang seperti itu tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersanad dari Mu'adz bin Jabal juga Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta. Maka hendaknya kalian wajib atas kalian semua bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa anti sayyi'atil hasanah, dan hendaknya secara kontinu mengikuti kita ini semua perbuatan-perbuatan kita yang salah, yang lepas dari niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan al-hasanah, dengan semua perbuatan dan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambuha, dengan cara itu mengiringi semua kesalahan dan kekhilapan kita dengan perbuatan dan amal yang baik, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kecil. Sekali lagi, dosa-dosa kita yang kecil, dosa ghibah, dosa merasani orang, dosa menggunting teman, bahkan dosa menyakiti guru-guru kita. Namun dosa besar seperti meninggalkan sholat tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengqadanya dengan sholat tersebut. Wa qulna bi hasanin, dan hendaknya setelah mengiringi semua perbuatan-perbuatan kita yang salah selama ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya hendaknya kita selalu
bahkan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah di hari yang mulia Jumat ini, yang menurut Bilal Khotib juga disampaikan Ma'asyiral muslimin, yaumul Jumat adalah hari rayanya bagi orang-orang Islam. Ada min sya'airil ayyamil Islam. Hari Jumat di mana tempat berkumpulnya seluruh umat Islam di masjid-masjid, bahkan di lapangan sholat Jumat selalu dikumandangkan. Demi apa? Inilah syiar Islam. Inilah agar Islam dikenal di seluruh jagat dan di seluruh dunia. Maka dari itu, masih di minggu hari raya atau lebaran kita, marilah kita mulai dari hati kita yang paling dalam. Kita sadar, kita insaf, kita muhasabah, kita introspeksi. Mungkin kemarin puasa Ramadan kita bujur-bujur meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan dia mulai dan dengan berpuasa selama sebulan penuh. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datangnya bulan Syawal ini dengan mengikuti rumus dan kamus bahasa Arab, Syawal artinya adalah meningkatkan. Ramadan artinya adalah penempaan atau pendidikan masyarakat. Jika sudah sebulan penuh, kita ditempa, kita dididik, kita membiasakan diri, diamnya berpuasa, menahan nafsu, diamnya berpuasa, menghindari hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak berguna, bahkan malamnya dengan dia mulai sholat tarawih dan kita melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mestinya setelah Ramadan ini, bekas dan asar yang kita lakukan selama Ramadan jangan sampai kabur dan hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'la, tentang bagaimana kita mengesankan dan tentang bagaimana kita mempraktekkan ketika Ramadan telah berlalu. Tuhan sudah mengingatkan untuk kita semuanya. Marilah setelah Ramadan berlalu, kita tingkatkan apa yang telah kita lakukan selama Ramadan. Di antaranya kita sering bertakbir di dalam masjid, di antaranya kita sering bertakbir dan bertahlil di dalam masjid. Maka ketika Syawal ini kita kembali beraktivitas, kita kembali ada di tengah-tengah masyarakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbih fasalla. Di dalam surat Al-A'la ini diterangkan oleh Anas bin Malik dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, diterangkan maksud dari kebersihan jiwa kita setelah Ramadan dan Idul Fitri adalah wakila birrul walidain. Qad aflaha man tazakka maknanya apa? Birrul walidain sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan bahwa rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Setelah Allah menetapkan bahwa Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Rabb kita yang wajib kita sembah, tidak boleh menyebutkan dengan siapapun apalagi makhluk. Maka setelah itu wabil walidaini ihsana. Di dalam posisi walidain orang tua, bisa orang tua sebagai orang tua terbiologi dan melahirkan kita. Bisa jadi orang tua adalah guru-guru kita, ustaz-ustaz kiai di sekeliling kita yang mengajarkan kita ketika kita masih kecil, mulai huruf, hijaiyah, iqra dan seterusnya. Inilah orang tua kita. Secara salah, jika orang tua kita secara biologi adalah orang tua kita yang melahirkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada artinya jika kemarin kita bertakbir di Idul Fitri. Namun takbir itu ketika kita sudah beraktivitas di masyarakat di tengah-tengah kita semuanya, takbir itu kita jadikan, kita ganti menjadi takabur. Seringkali kita bertakbir bertasbih di masjid, tapi di luar masjid kita sombong, takabur, menganggap orang-orang lain ini hina dan rendah daripada kita. Inilah aplikasi takbir yang tidak pas. Inilah tasbih dan takbir selama ini yang kita gaul-gaulkan, yang kita alurkan, yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun
Namun setelah Ramadan beraktivitas kembali, kita pandai memfitnah orang, kita pandai riba, kita pandai ngerasani tetangga, bahkan jelek-jelekan orang lain. Seakan-akan kita tidak merasa bahwa kita makhluk yang hina-hina, kita makhluk yang kecil. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita harus yakin hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah kecil, termasuk diri kita. Selain itu, Imam Anas bin Malik radhiyallahu mengartikan takbir kita ketika kita sudah berlebaran. Qad aflaha man tazakka, yakni wala yaghtab ba'dukum ba'da. Diterangkan di dalam tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang dimaksud dengan kita melakukan Allah, kita suci setelah kita beribadah sebulan penuh, maka jangan sampai kita bisa, jangan sampai kita merasani saudara tetangga kita, bahkan guru-guru kita. Inilah yang dijanji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah di kesempatan usia kita yang Allah Subhanahu Wa Taala masih pelihara dan bersemayam di dalam jiwa dan tubuh kita ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya yang hadir, bahkan yang belum bisa hadir di hari Jumat yang mulia ini, oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesehatan dohiran wa batinah, dipanjangkan usianya. Yang terpenting, baru kemarin meninggalkan kita Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Ramadan yang akan datang, Idul Fitri yang akan datang, membersamai kita. Allah memegang jiwa dan raga kita hingga usia kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, sampai kepada Ramadan yang akan datang. Padahal ma'asyur muslimin, tidak ada jaminan bagi siapapun tentang usia kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan jiwa dan raga kita, sehingga tidak boleh intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa disampaikan usia kita bertemu Ramadan yang akan datang. Akhirnya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawwal kana kasiyami syahri, rawahu Muslim. Terakhir, pesan huruf di atas mimbar untuk minggu ini, maka Rasulullah menyampaikan di bulan Syawal ini yang kemarin bolong sehari atau berapa hari, tolong ditambal hukum masih Syawal, sehingga setelah ditambal bulan Ramadan yang di bulan Syawal ini baru bisa mengikuti wa'adba'ahu sittan min syahri Syawal. Maka setelah itu ikutilah puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada hadis ini mutawalian, redaksinya tidak harus berturut-turut, tapi yang penting di bulan Syawal boleh sehari, 2 hari buka, atau 2 hari 3 hari berpuasa. Yang penting 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagikan berpuasa langsung ampun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an Ibnu Majah, rawahu Muslim. Barakallahu li wa nafa'ani ma iyyakum bima min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid anhum wa taqabbal wa barik bi jalalika wa jalanika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القوم لمن جاهد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
الإمام فأجيب الله إلى ما دعا فيه وصل وسلم على نبيك وإله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من قتل المسلمين واجعل بلدنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها كما سنة رسولك يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا نبكي عليك يا حي يا قيوم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفقر والمرض والوجوب المختلفة والشدائد والمحن ما زال منها فما بطن من بلدنا هذا خلصا ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين وأحسن دماءهم اللهم عليك باليهود الملعونين وأنزل غضبك عليهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا لعلكم تذكرون فاستغفروا الله يذكركم ويعظكم ولذكر الله